Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Selamat ya, Ananda semua telah naik ke kelas 12. Ayo Belajar. Pada video ini di pertemuan pertama, Abi akan menyampaikan peta konsep pendidikan kewarganegaraan kelas 12, di mana pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 12 ini akan kita selesaikan dengan 4 bab materi dalam 1 tahun pelajaran, di mana setiap semester itu akan ada 2 bab pelajaran yang harus diselesaikan, 2 bab di semester ganjil dan 2 bab di semester genap. Dan ingat, di semester genap waktu belajar kita tidak lagi 6 bulan, tetapi kemungkinan hanya tinggal 3 bulan saja, karena di 3 bulan terakhir Anda semua akan disibukkan dengan berbagai ujian akhir sekolah yang harus dihadapi. Untuk itu diperlukan keseriusan dari peserta didik semua, Nanda semua, untuk menyelesaikan segala tugas yang diberikan oleh Abi dan Uminya di sekolah. Baiklah, untuk semester ganjil kita akan menyelesaikan 2 materi pelajaran. Bab pertama, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang akan dipelajari pada bab ini adalah apa makna hak dan kewajiban asasi manusia. Kita akan melihat bagaimana pengertian-pengertian ataupun definisi dari hak azazi dan kewajiban azazi yang ada di Indonesia berdasarkan pendapat para ahli maupun peraturan perundang-undangan. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nah, pada bagian ini kita akan melihat apa saja hak dan kewajiban warga negara menurut Pancasila berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, apa saja kasus pelanggaran hak dan kewajiban azazi warga negara? Nah, kita akan lihat contoh-contoh kasus yang ada di Indonesia. Yang terakhir adalah penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, di bagian ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak dan kewajiban warga negara yang ada di Indonesia. Bab 2, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, di bagian ini kita akan melihat bagaimana hakikat perlindungan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Hakikat-hakikat tersebut tentunya akan kita bahas untuk memperdalam pengetahuan kita tentang bagaimana cara melindungi warga negara dan aturan-aturan hukum apa saja yang bisa dipakai atau digunakan untuk melindungi dan menegakkan hukum yang ada di Indonesia. Yang kedua, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Di bagian ini kita akan melihat bagaimana polisi, kejaksaan dan pengadilan dan lain sebagainya berperan dalam menjamin keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Dan yang ketiga, dinamika pelanggaran hukum. Tentunya semua yang ada di Indonesia tidak terlepas dari hukum, karena Indonesia adalah negara hukum. Dan akan kita lihat bagaimana dinamika pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap hukum yang ada di Indonesia. 2 bab tadi akan kita selesaikan pada semester pertama. Tentunya masih tetap menggunakan Google Form sebagai media untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Untuk semester genap yang akan kita bahas adalah bab 3, pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada bagian ini yang akan kita bahas nanti adalah bagaimana cara mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Mana yang lebih dahulu, ilmu pengetahuan atau teknologinya? Kita akan bahas nanti di sana, dan kita akan mengidentifikasi bagaimana pengaruh pengetahuan dan teknologi ini terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yang akan kita bahas adalah membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Tentu saja ilmu pengetahuan dan teknologi harus digunakan secara bijak. Jika tidak,
banyak penyalahgunaan yang bisa dilakukan dan dapat merugikan diri sendiri. Bab 4, dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di bagian ini kita akan melihat bagaimana hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia, apa saja yang menjadi bagian-bagian atau poin-poin penting dari hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, yang akan kita bahas adalah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Kita akan lihat apa saja yang menjadi faktor-faktor pembentuk persatuan dan kesatuan mulai dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Tentunya setiap masa pemerintahan presiden memiliki dinamika tersendiri tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itulah tadi Ananda semua peta konsep pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 12 yang akan kita selesaikan dalam 1 tahun pelajaran ini. Dan ingat, waktu kita tidak banyak untuk kelas 12 karena di akhir 3 bulan akhir tahun ajaran akan disibukkan dengan berbagai ujian akhir sekolah. Mudah-mudahan Ananda semua dapat memahaminya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.